Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana kita boleh nggak sholatnya itu jadi direnggang-renggang, Ustaz? Seperti ada yang di Bandung saat ini ya, udah mulai sholatnya ada yang direnggang-renggang gitu untuk menghindari corona. Dan satu lagi, untuk Jumatan boleh diganti zuhur nggak, Ustaz? Syukran, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pak Diding di Batu Jajar ya. Pertama, sholat yang direnggang-renggang. Ini terjadi di semua negara. Saya kemarin juga ada kiriman video dari Belanda, dari Amsterdam. Termasuk menanyakan hukumnya. Jadi imam sendirian di depan, makmum di belakang itu berjarak sekitar lebih dari 1 meter. Satu makmum berdiri sendiri-sendiri. Ya. Dan berjarak lebih dari 1 meter atau 2 meter malah. 2 meter. 2 meter. Lalu mereka mempertanyakan hukum berjamaah seperti itu gimana. Dan ternyata itu juga terjadi di banyak negara, termasuk mungkin di Bandung sudah ada yang begitu ya. Karena itulah, maka pertanyaan ini pernah diajukan kepada para ulama, kepada para masyayikh. Di antaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Beliau pernah ditanya tentang hal itu. Apa yang terjadi? Apa yang beliau jawab? Beliau menyatakan sholatnya sah tapi tidak dihitung berjamaah. Itu sholat munfarid saja. Ya, sholat munfarid saja. Kecuali kalau memang ada uzur syar'i yang mengharuskan seperti itu. Seperti dipastikan bahwa itu sudah terindikasi, sudah dipastikan positif corona. Tapi dia sholat berjamaah, maka ya rengganglah kita dari dia karena ada uzur. Tapi masih untuk upaya preventif menghindari tidak ada berita bahwa orang itu terkena penyakit. Terus kita sudah berupaya maksimal sebelum masuk masjid dicuci dulu tangan ya. Kemudian pakai masker juga. Kemudian ketika membuka menutup pintu, handle-nya juga sudah diyakini disemprot dulu dengan alkohol atau dengan yang sejenisnya. Sehingga diyakini bebas dari virus. Atau mendorongnya dengan benda apapun gitu. Maka tidak perlu kekhawatiran secara berlebihan seperti itu. Tetaplah rapat seperti biasa. Ya, termasuk umpamanya di Salat Saw ini di Masjid Umar bin Khattab, salat masih ditegakkan dan karena belum pernah mendengar ada satu orang yang terinfeksi virus ini, maka kita belum seketat itu di dalam menetapkan aturan salat berjamaah, masih tetap. Hanya lebih diperketat dari segi karpetnya kita bongkar, bawa sejadah sendiri-sendiri, di pintu disiapkan air sanitizer yang seperti itu, disiapkan juga tisu, kemudian sedapat mungkin sesebentar mungkin ada di masjid. Kita anjurkan sholat sunatnya di rumah ya. Para imamnya diinstruksikan untuk membaca surat-surat yang tidak terlalu panjang saja. Dan setelah beres wirid sudah bubar, kemudian sholat sunnahlah di rumah sesuai dengan sunnah. Itu yang kita instruksikan. Itu yang pertama. Terus bagaimana kalau umpamanya sholat Jumat? Kita khawatir karena sekarang ini ada berita sudah banyak yang terkena virus corona melebihi dari berita resmi yang diumumkan oleh pemerintah. Karena datanya valid dari orang-orang yang terlibat di dalam penanganan virus corona ini. Sudah menyebar tanpa terkendali ya. Karena apa? Karena rumah sakit terbatas kapasitasnya ya. Tenaga medis juga banyak yang terkena. Apa akibatnya? Banyak pasien yang tidak tertampung. Dipulangkan lagi. Apa boleh buat? Memang harus demikian. Daripada tidak tertangani dan seterusnya. Akhirnya pasien jalan-jalan secara liar ke sana kemari ya. Tidak mustahil menginfeksi banyak orang. Nah, khawatir umpamanya di daerah kita ada, maka boleh tidak Jumatan. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan sholat duhur di rumah sendiri atau berjamaah dengan keluarga. Kalau sholat duhur otomatis 4 rakaat ya, 4 rakaat.
seperti biasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.